Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Falaha, mahasiswa Agribisnis UTM angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan 3 komoditas yang sudah saya pilih, yaitu yang pertama, komoditas ikan air laut di Kecamatan Arusbaya, yang kedua, komoditas garam di Kecamatan Kuanyar, dan yang ketiga, komoditas jagung di Kabupaten Malang. Baik, langsung saja ke komoditas yang pertama, yaitu komoditas ikan air laut di Kecamatan Arusbaya. Permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, secara teknis, penggunaan teknologi perikanan di Kecamatan Arusbaya ini masih bersifat tradisional. Kemudian yang kedua, secara ekonomi, masyarakat Arusbaya masih belum dapat mengelola keuangan dengan baik. Terus yang ketiga, secara sosial di Kecamatan Arusbaya masih belum terjalin kerjasama yang baik antar pemangku adat. Pemangku adat di sini maksudnya adalah nelayan, pengepul, agen industri perikanan, dan kelompok-kelompok terkait. Selanjutnya, untuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kecamatan Arusbaya, yaitu konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Kemudian untuk solusi dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi, yaitu perlu dikembangkannya inovasi dalam mendukung keberhasilan kegiatan perikanan yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kalau dibandingkan dengan komoditas ikan air laut di luar negeri, yaitu di Thailand, sebenarnya di Indonesia ini lebih berpotensi untuk menjadi negara pengekspor ikan air laut. Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia masih jauh tertinggal pasar dibandingkan dengan Thailand. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur perikanan di level hulu dan pengelolaan sumber daya di level hilir di negara Thailand sudah terbilang harmonis. Selain itu, teknologi yang digunakan juga sudah jauh lebih maju. Oleh karena itu, Thailand menjadi salah satu negara pengekspor komoditas ikan air laut tertinggi di ASEAN. Selanjutnya, untuk komoditas yang kedua, yaitu komoditas garam. Permasalahan yang sering terjadi pada komoditas garam di Kecamatan Kuanyar, yaitu yang pertama, kegiatan teknis sangat terkendala terhadap kualitas air laut dan musim. Terus yang kedua, produksi usaha tambak garam yang hanya beroperasional di musim kemarau saja, sehingga kegiatan usaha tidak berlangsung sepanjang tahun. Untuk kebijakannya yaitu penyediaan sarana dan prasarana serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani garam. Kemudian untuk solusi dari permasalahan di Kecamatan Kuanyar yaitu diperlukan pelatihan dan pendampingan geomembran dan diperlukan suatu teknologi yang mampu menjalankan usaha sehingga usaha garam dapat berjalan sepanjang tahun. Kemudian, jika dibandingkan dengan produksi garam di luar negeri, Indonesia masih kalah jauh. Contohnya yaitu di negara India. Di India ini, produksi garamnya sudah menggunakan skema multiple pond. Terus untuk petambak garamnya sudah banyak yang mengembangkan double pond atau triple pond. Sehingga kualitas garam yang dihasilkan di negara India ini meningkat dan sesuai dengan standar industri. Selanjutnya, untuk komoditas yang ketiga, yaitu komoditas jagung di Kabupaten Malang. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu peran dan fungsi kelembagaan petani belum berjalan secara optimal. Selanjutnya, untuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu pengembangan sumber daya, sarana, dan prasarana,
terus diversifikasi pangan, serta intensifikasi pertanian terpadu. Kemudian untuk solusi permasalahannya yaitu diperlukan pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan pertanian. Terus diperlukan juga suatu kebijakan terhadap peran dan fungsi kelembagaan petani agar lebih berjalan optimal. Kemudian jika dibandingkan dengan negara lain, contohnya di Amerika Serikat ini efisiensi produksi tanaman jagung mulai dari pengolahan tanah sampai jagung siap diekspor itu sangat tinggi. Terus teknologinya juga sudah sangat maju. Kemudian tujuan pertanian di Amerika Serikat itu sudah untuk kegiatan ekspor. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari dari ketiga jenis komoditas yang saya pilih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.